Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika kelas 8. Kita masuk di bab 5, yaitu sistem persamaan linear satu variabel atau yang disingkat SPL-DEFI. Submateri yang akan kita bahas adalah definisi dan cara menyelesaikan SPL-DEFI. Seperti apa materinya? Mari kita simak. Definisi SPL-DEFI. SPL-DEFI adalah suatu sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat satu. Apabila digambarkan dalam suatu grafik, maka akan membentuk garis lurus. Nah, garis lurus ini sudah kita pelajari di bab sebelumnya, di bab 4, ya. Jadi bab 4 ini atau dengan judul babnya persamaan garis lurus adalah suatu materi prasyarat sebelum kita mempelajari SPL-DEFI di bab 5 ini, ya. Nah, karena hal inilah, karena sesuai dengan definisinya, ya, maka persamaan SPL-DEFI disebut dengan persamaan linier. Persamaan linier artinya variabel tersebut berpangkat satu, seperti itu. Kalau variabelnya berpangkat 2, namanya persamaan kuadrat. Itu nanti dipelajari di kelas 9. Selanjutnya, ciri-ciri SPL-DEFI. Yang pertama, menggunakan relasi tanda sama dengan. Yang kedua, memiliki dua variabel. Yang ketiga, kedua variabel tersebut memiliki derajat satu atau berpangkat satu. Ini cirinya sama seperti persamaan garis lurus yang sudah dibahas di bab 4. Sama persis. Bedanya mungkin dua variabel di SPL-DEFI itu variabelnya bebas, tidak harus X, Y, sama seperti di PGL, ya, atau persamaan garis lurus. Kalau di persamaan garis lurus di bab 4 kemarin, variabel yang diminta, dua itu harus variabel X dan variabel Y. Kalau untuk SPL-DEFI, dua variabel ini bisa apa saja selain X dan Y, bisa A dengan B dengan C, dan seterusnya gitu ya. Yang penting dia adalah alfabet, seperti itu. Berikutnya, menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Sama saja ya, kita menyebutkan sistem persamaan linear dua variabel atau tanpa sistem juga artinya sama saja, atau PL-DEFI. Nah, terdapat 3 metode untuk menyelesaikan PL-DEFI. Yang pertama ada metode substitusi, yang kedua ada metode eliminasi, yang ketiga adalah metode campuran. Metode campuran ini artinya menggabungkan metode substitusi dan metode eliminasi. Nah, kita akan menggunakan cara yang ketiga. Artinya kita secara tidak langsung juga mempelajari kedua metode yang di atas, seperti itu. Contoh soal 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. 6x ditambah 4y sama dengan 12 dan x ditambah y sama dengan 2. Kalau kita perhatikan dua persamaan ini adalah persamaan garis lurus ya, sesuai dengan ciri-cirinya. Nah, jika ini persamaan garis lurus, maka dia juga adalah persamaan linear dua variabel. Kita lihat persamaan, sudah jelas dia ada sama dengan. Kemudian linear, apakah pangkatnya ada 1 ya? Jelas ya, X berpangkat 1 dan Y-nya berpangkat 1 gitu ya. Kalau pangkat 2 biasanya dituliskan. Kemudian dua variabel, apakah ada dua variabel di sini? Ada, yaitu X dan Y gitu ya. Nah, jadi ini adalah persamaan linear dua variabel. Yang ini juga sama gitu ya. Nah, dari dua SPL-DEFI ini ya, PL-DEFI ini kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, atau artinya kita mencari nilai X-nya berapa dan nilai Y-nya berapa dari dua persamaan ini gitu ya. Jadi untuk menentukan nilai X dan nilai Y-nya, kita diminta untuk menyelesaikan dua persamaan ini dengan cara apa? Tadi sebelumnya ada 3 metode, tapi yang sudah kita sepakati, kita akan belajar untuk menggunakan metode campuran. Ya, jadi kita gunakan secara sekaligus metode substitusi dan eliminasi. Kita lihat ya, bagaimana langkah yang pertama. Penyelesaian. Diketahui persamaan pertama yang kita tahu adalah 6x ditambah 4y sama dengan 12 ini ya, persamaan pertama. Persamaan yang kedua yaitu x ditambah y sama dengan 2 gitu ya. Ini yang diketahui pertama. Kemudian, nah ini mulai langkah pertama. Langkah pertama itu kita gunakan metode eliminasi. Ya, kita gunakan eliminasi dulu. Apa itu eliminasi? Menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan nilai variabel yang lain. Artinya, eliminasi itu artinya menghilangkan ya.
Jika kita mau menghilangkan variabel salah satu, misalkan kita hilangkan X, berarti kita akan mendapatkan nilai Y-nya berapa? Atau kebalikannya, misalkan kita mau menghilangkan nilai Y untuk mendapatkan nilai X-nya berapa? Seperti itu tujuan eliminasi. Nah, di sini kita akan coba menghilangkan variabel Y, ya, menghilangkan variabel Y. Untuk teknisnya seperti apa gitu ya? Apakah ada syarat khusus mana saja yang harus dihilangkan? Itu tergantung kita melihatnya gitu ya. Kalau misalkan kita lihat koefisiennya, koefisien itu adalah angka di depan variabel ya. Yang X-nya 6 ini ya, yang Y-nya punya koefisien 4. Kalau ini sama-sama 1. Nah, kita lihat kita akan menghilangkan salah satu variabel ya, dari variabel X yang ini dan Y yang ini. Kita lihat mana koefisiennya yang paling kecil gitu ya. Yang paling kecil adalah 4 gitu ya, supaya mudah, intinya supaya mudah menghitungnya. Jadi kita pilih yang paling kecil. Nah, kalau mau dihilangkan berarti koefisiennya harus sama nih, persamaan 1 dan persamaan 2 gitu ya. Jadi kita buat dulu, kalau di sini sudah 4, supaya sama ya sudah di sini dibuat 4 gitu ya. Yang bawah dibuat 4. Dengan cara apa? Nanti kita kalikan semuanya dengan 4 supaya sama. Nah, kita lihat di sini ya. Ini adalah persamaan pertama. 6X ditambah 4Y sama dengan 12. Ini persamaan pertama, kita tuliskan di sini. Kemudian ini persamaan kedua, X ditambah Y sama dengan 2. Ini persamaan kedua, kita tuliskan di sini, sejajar, ya. Kemudian tadi ya, supaya Y-nya kita hilangkan ya. Y-nya akan kita hilangkan. Jadi koefisiennya harus sama nih, yang atas dengan yang bawah. Di persamaan 1 dan persamaan 2 itu koefisien Y-nya harus sama. Kalau di sini ada 4, di sini harus ada 4 juga. Bagaimana supaya ini ada 4? Kita kalikan dengan 4 si Y yang persamaan kedua. Tapi bukan Y saja yang dikali 4, harus semuanya dikalikan 4 supaya adil ya, supaya nilainya tidak berubah. Jadi semuanya dikalikan 4. Kalau ininya sudah 4, persamaan yang pertamanya sudah 4 ya. Jadi supaya tetap 4 kita kalikan dengan 1 untuk semuanya. Ya, di sini ada tanda mutlak ya. Kita kalikan dengan 1 artinya semua ini 6X-nya, 4Y-nya dan 12-nya dikalikan oleh 1. Kemudian yang ini juga sama, kita kalikan dengan 4 ya, dimutlakkan artinya semuanya dikalikan dengan 4. 4-nya, Y-nya, X-nya dan 2-nya juga dikalikan dengan 4. Nah, setelah itu yang sebelah kanan ini adalah hasil pengaliannya. Kalau sebelah sini kan dikali 1 ya, artinya sama saja. 6X dikalikan 1, 6X ya, plus 4Y dikalikan 1 plus 4Y sama dengan 12 kali 1 ya sama dengan 12, sama ya. Karena dia dikali 1 berarti dia tetap. Kemudian yang persamaan 2-nya, karena dia dikalikan 4, pasti ada berubah. X dikalikan dengan 4, 4X. Y dikalikan dengan 4, 4Y gitu ya. Dan 2 dikalikan dengan 4 sama dengan 8. Ini tanda mempengaruhi ya. Ini kebetulan plus semua jadi positif semua. Kalau ada negatif itu tanda mempengaruhi. Misalkan min 2 kali 4 berarti min 8 gitu ya. Ini kebetulan positif jadi hasilnya positif semua. Nah, persamaan kedua sudah berubah menjadi 4X ditambah 4Y sama dengan 8. Persamaan ke-1 tidak berubah ya. Setelah ini kita sudah memenuhi syarat bahwa Y-nya sudah sama. Artinya bisa kita hilangkan. Dengan cara apa? Kalau tandanya sama, positif, berarti harus dikurangi gitu ya, supaya dia habis. Kalau misalkan tandanya berubah, misalkan positif, ini negatif gitu ya, berarti ini harus ditambah. Atau negatif-negatif, kalau dia sama ya ini negatif, ini juga harus dikurang supaya habis. Nah, karena dia positif, maka kita kurangi. Jadi ini boleh dikurang, boleh ditambah sesuai dengan kebutuhan. Yang penting ada salah satu variabel yang habis. Ketika kita kurangi ini, maka 4Y di sini akan habis ya. 4Y dikurangi 4Y kan 0. Nah, untuk yang X, 6X kita susun ya berdasarkan sejajarnya dan berdasarkan koefisien X-nya. Berarti 6X kita kurangi dengan 4X. Berapa? 6X kurangi 4X berarti 6 dikurangi 4, 2 ya. Berarti 2X gitu ya. 2X. Nah, karena 4Y dikurangi 4Y sudah habis, maka tidak kita tuliskan lagi di depan sama dengan, sudah tidak ada. Langsung sama dengannya, sama dengan 4 ini dari mana? 12 dikurangi 8. Artinya kita mengurangi yang sejenis, X dengan X, Y dengan Y gitu ya.
konstanta dengan konstanta. Sehingga dapatlah 2x sama dengan 4. Ini hasil pengurangan dari dua persamaan ini yang sejenis ya tentunya. Nah, setelah dapat ini, kemudian kita mau mendapatkan x-nya saja. Berarti dua koefisien ini harus dipindahkan. Kalau koefisien kita pindahkan ke ruas sebelahnya, berarti menjadi pembagi gitu ya. Menjadi pembagi, maka x-nya sama dengan 4 dibagi 2. 4-nya di sini memang sudah ada ya, pengurangan dari koefisien. Pengurangan dari konstantanya yang di sini. Dan 2 di sini adalah koefisien dari x-nya yang kita pindahkan ke belakang sama dengan. Jadi pembagi gitu ya. Jadi 4 dibagi 2. 4 bagi 2 hasilnya 2. Nah, dari proses eliminasi kita dapatkan nilai x dengan cara menghilangkan variabel y gitu ya. Memang itu adalah definisinya. Jadi kita menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan variabel yang lain. Kita hilangkan variabel y, maka mendapatkan nilai variabel x-nya yaitu 2. Dari proses eliminasi kita dapatkan variabel x-nya adalah 2. Kemudian yang kedua, setelah itu apa? Nah, langkah kedua ya, substitusi nilai x. Nah, kita mulai ke langkah substitusi ya, ke metode substitusi. Jadi eliminasi sudah, dengan eliminasi kita mendapatkan x sama dengan 2. Kemudian ke substitusi langkah kedua. Apa itu substitusi? Substitusi artinya memasukkan nilai ya. Nilai yang apa yang kita masukkan? Nilai yang sudah diketahui pada metode sebelumnya ini. Nilai yang sudah diketahui adalah nilai x. Nilai x-nya adalah 2. Maka kita substitusikan nilai x-nya sama dengan 2 kemana? Ke persamaan kedua. Memang harus ke persamaan kedua? Tidak. Boleh ke persamaan ke-1 ataupun ke persamaan kedua. Kenapa dipilih ke persamaan kedua? Karena lebih simple ya. Jadi angkanya tidak terlalu besar, jadi dipilih persamaan kedua. Kalau mau di persamaan 1 saja apakah bisa? Bisa. Kalau masuk ke persamaan ke-1, ini boleh ya. Nilainya akan sama saja. Tapi kita ambil yang simple saja supaya hitungannya mudah. Nah, persamaan kedua yaitu x ditambah y sama dengan 2. Untuk mencari nilai y ya, maka hasilnya sebagai berikut. Jadi substitusi ini ya, kita kan sudah punya bahan ya, adalah nilai x, yaitu x sama dengan 2 dari proses sebelumnya atau eliminasi. Bahan ini, x sama dengan 2 ini, kita mau mencari nilai y-nya yang tadi kan belum ketemu ya. Itu dengan proses substitusi gitu ya, memasukkan nilai. Ya. Yang kita pilih di sini untuk substitusinya adalah persamaan kedua. Tadi sudah dibilang bahwa boleh persamaan ke-1 juga, tergantung ya, hitungannya yang lebih mudah saja yang dipilih. Nah, kita masukkan dulu persamaan kedua yang dipilih, yaitu x ditambah y sama dengan 2. Ini persamaan kedua ya dari sini. Kemudian kita akan masukkan ya, substitusi itu artinya memasukkan nilai x-nya menjadi 2. Kita ganti berarti ya. Kita ganti x-nya menjadi 2. Nah, x di sini menjadi 2 ditambah y sama dengan 2. Sudah ya. Ini hampir sama, bedanya x-nya diganti dengan 2. Kemudian, nah ini udah berubah posisi nih. 2 yang di depan sini ya, sebagai nilai x yang sudah diganti, kita pindah ruaskan ke belakang sama dengan 2 yang di depan ini kan tadinya positif ya, karena dia pindah ruas maka menjadi negatif gitu ya. Jadi y sama dengan 2 yang di sini ya, dikurangi 2. Nah, dikurangi 2 atau negatif 2 ini hasil dari perpindahan yang di depan sini. Ya, karena dia pindah gitu ya, 2 yang di depan ini pindah ke belakang menjadi negatif 2. Sehingga y sama dengan 2 dikurangi 2. 2 dikurangi 2 adalah 0. Nah, kita dapatkan nilai y-nya sama dengan 0. Nah, itulah proses substitusi. Artinya kita memasukkan nilai yang diketahui sebagai bahan kunciannya gitu ya. Sebagai bahan substitusinya, yaitu x sama dengan 2. Untuk mendapatkan nilai y dengan cara memilih salah satu persamaan untuk kita sisipkan. Apakah persamaan ke-1 atau persamaan kedua gitu. Setelah proses substitusi selesai, maka dapatlah nilai y-nya 0. Nah, setelah kita ketahui nilai x-nya berapa dan y-nya berapa, barulah kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Dengan demikian, kita peroleh bahwa nilai x sama dengan 2, ya, yang kita peroleh dari proses eliminasi, dan nilai y-nya sama dengan 0, kita dapat dari proses substitusi. Sehingga himpunan penyelesaian dari sistem persamaan di atas adalah HP untuk himpunan penyelesaian, sama dengan, kalau namanya himpunan pasti ada kurung kurawal, ya. Terus ada kurung biasa, 2 untuk nilai x, 0 untuk nilai y.
tutup kurung biasa, dan tutup kurung kurawal. Kan biasanya ya menuliskan himpunan penyelesaian adalah X, Y. X-nya langsung nilainya saja gitu ya. X-nya 2, Y-nya 0. Jangan terbalik. Ini X, Y. X-nya 2, Y-nya 0. Seperti itu. Selanjutnya contoh soal 2. Harga 2 pensil dan 4 penggaris adalah Rp3.800.000. Sedangkan harga 7 pensil dan 3 penggaris adalah Rp5.325. Yang ditanyakan adalah berapakah harga 3 pensil dan 2 penggaris. Nah, kalau kita perhatikan soal cerita ini, dia ada 2 objek yang dibahas terus-menerus, yaitu ada pensil dan penggaris, ya. Ini berkaitan dengan pensil dan penggaris lalu, gitu ya. Jadi ada 2 objek yang dibahas, kemudian ada jumlah nilai dari penjumlahan 2 objek tersebut, gitu ya. Nah, ada pensil dan penggaris gitu ya. Yang ditanyakan adalah berapakah harga dari 3 pensil dan 2 penggaris. Nah, ini bisa kita kaitkan dengan SPLDV, ya. Persamaan linear 2 variabel. Kenapa? Karena bisa kita lihat 2 objek ini pensil dan penggaris sama seperti 2 variabel gitu ya. Jadi bisa kita ilustrasikan pensil itu adalah X gitu ya, dan penggaris adalah Y. Jadi ada 2 variabel atau ada 2 benda, 2 objek yang dibahas seperti itu. Lalu bagaimana disebut persamaan? Karena ini ada nilainya. Jadi 2 pensil dan 4 penggaris itu sama dengan 3.800. Nah, ini adalah nilainya. Jadi bisa dikatakan dia adalah persamaan. Oke. Karena kita mengetahui dia menggunakan SPLDV, lalu apa nih yang dicari? Yang dicari adalah harganya dari 3 buah pensil dan 2 buah penggaris. Nah, berarti kita harus tahu dulu dong, berapakah harga 1 buah pensil dan 1 buah penggaris. Karena di sini tidak disinggung. Pada soal tidak disinggung berapakah harga persatuannya. Di sini hanya 2 pensil, 4 penggaris harganya sekian. 7 pensil, 3 penggaris harganya sekian. Sedangkan tidak dibahas persatuannya berapa. Nah, itu yang akan kita cari terlebih dahulu. Langkahnya sama seperti contoh soal 1. Ada eliminasi dan substitusi. Tapi menggunakan soal cerita seperti apa? Nah, kita lihat pembahasannya. Penyelesaian. Kita misalkan, nah ini ya, kita gunakan variabel. Untuk harga pensil ya, jadi pensil kita ibaratkan dengan variabel X. Kemudian penggaris kita ibaratkan dengan variabel Y. Ya, jadi seterusnya untuk memanggil pensil kita sebut X, untuk memanggil penggaris kita sebut Y, dan seterusnya gitu ya. Kita ganti istilahnya. Berarti model matematikanya untuk yang persamaan pertama, 2 pensil dan 4 penggaris adalah 3.800 gitu ya. Berarti pensil kita ganti dengan X, penggaris kita ganti dengan Y. 2X ditambah 4Y sama dengan 3.800 gitu ya. 2 pensil ditambah 4 penggaris sama dengan 3.800. Jadi rupiahnya juga dihilangkan, jadi hanya angka saja. Ini sebagai persamaan ke-1. Persamaan kedua, berarti yang diketahui berikutnya 7 pensil dan 3 penggaris ya. Berarti pensil adalah X, penggaris adalah Y. Berarti 7X ditambah 3Y gitu ya. Jadi 7 pensil ditambah 3 penggaris adalah 5.325 gitu ya. Ini disebut persamaan kedua. Jadi ada 2 model matematika atau 2 persamaan yang didapat dari soal cerita di atas. Kemudian, nah, sudah seperti ini, sudah punya 2 persamaan, kita ke eliminasi, ke langkah yang pertama gitu ya. Apa yang mau dieliminasi? Kita lihat manakah yang paling mudah kita sederhanakan atau kita hilangkan. Di sini kita misalkan mau mengeliminasi Y. Kalau mengeliminasi Y atau menghilangkan Y berarti kita ingin mendapatkan nilai X seperti itu. Nah, bagaimana mengeliminasi nilai Y? Kalau kita mau eliminasi Y, kita mau menghilangkan Y, berarti Y-nya, nilai Y-nya harus sama nih, atau koefisien Y-nya harus sama. Ini 4, ini 3, tidak sama. Nah, kita ubah dulu menjadi sama supaya Y-nya habis atau hilang. Supaya sama, kita cari FPB-nya saja gitu ya. 4 dan 3 kan FPB-nya 12 ya. Sehingga
untuk menjadi 12 berarti 4-nya dikalikan dengan 3 gitu ya. Dan 3-nya dikalikan dengan 4 gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya kita kalikan semuanya dengan 3. Ini ya, jadi dikali 3 untuk persamaan pertama, dikali 4 untuk persamaan kedua. Dari mana ini? 3 dan 4 supaya sama gitu ya. Supaya nilai koefisien Y-nya sama. Kita ubah menjadi 12. Jadi 4 menjadi 12 itu kan berarti dikali 3. 3 supaya menjadi 12 kan dikali 4 gitu kan. Ini dikali 4, ini dikali 3. Ini berlaku untuk semuanya ya. Nah, dimulai dari yang pertama, 2x dikalikan dengan 3. 2x kali 3 berarti 6x gitu ya. Kemudian yang kedua, 4y dikalikan dengan 3. Ini bukan x3 ya, tapi kali 3. 4y dikalikan dengan 3 berarti 12y, positif ya. Sama dengan ditulis lagi, 3.800 dikalikan 3 berarti 11.400, seperti itu. Ini menjadi persamaan pertama ya, yang sudah dikalikan oleh 3. Kemudian yang kedua, persamaan kedua kita kalikan dengan 4 semuanya. 7x dikalikan dengan 4, 28x. Kemudian positif 3 dikalikan dengan 4 berarti positif 12y gitu ya. Kan 3y ya, dikali 4 berarti 12y. Kemudian sama dengan 532,5 dikalikan 4 hasilnya 21.300 gitu ya. Kita sejajarkan nih x dengan x, y dengan y dengan konstantanya konstanta gitu ya. Nah, karena tandanya y sudah sama ya, koefisiennya 12. Sekarang lihat tanda depannya sama-sama positif, berarti ini dikurangi. Ya kan? Gitu. Nah, sekarang kita kurangi dari yang variabelnya x. 6x dikurangi 28x. Karena 6 lebih kecil daripada 28 ya, 6 dikurangi 28 pasti hasilnya negatif ya. Kurang berapa? Negatif 22 gitu ya. Kecuali 28 dulu di atas, 28 dikurangi 6 baru positif 22. Tapi karena 6 yang di depan gitu ya, 6 dikurangi 28 kan 6 lebih kecil ya, maka menghasilkan negatif. Kurangnya berapa? 22 gitu ya. Seperti itu. 22x, jangan lupa variabelnya x. Nah, 12y-nya dikurangi dengan 12y kan habis, jadi tidak dituliskan di sini. Langsung sama dengan di sini, ya, sama dengannya diturunkan. Kemudian konstantanya 11.400 dikurangi 21.300, hasilnya negatif juga. Kenapa negatif? Karena awalnya lebih besar daripada akhirnya. Artinya munculnya malah negatif atau hutang gitu ya, karena dia lebih, yang pertamanya dia lebih kecil daripada yang pengurangnya gitu ya. Jadi hasilnya adalah negatif 9.900. Nah, untuk mendapatkan nilai x-nya saja berarti sama seperti yang contoh soal yang pertama. Negatif 22-nya menjadi pembagi di negatif 9.900. Berarti 9.900 dibagi oleh negatif 22. Negatif dibagi negatif kan positif ya. 9.900 dibagi oleh 22 hasilnya 450. Nah, sehingga x-nya didapatlah 450. Ini dapatnya dari tadi ya. Jadi negatif 9.900 dibagi oleh negatif 22 dapatnya positif 4.450 sebagai nilai x. Kita dapatkan nilai x dari eliminasi y. Sekarang untuk mendapatkan y, variabel y, maka kita lanjut ke proses berikutnya, metode substitusi. Nah, substitusikan x-nya adalah 450 dari sini ya, dapatkan ke persamaan 1. Ini boleh kita pilih di mana saja, mau persamaan 1 ataupun persamaan 2. Karena dirasa persamaan 1 lebih mudah, angkanya lebih kecil sehingga mudah untuk menghitung, maka kita masukkan ke persamaan 1, yaitu 2x ditambah 4y sama dengan 3.800. Maka didapat. Nah, masukkan persamaan ke 1, 2x ditambah 4y sama dengan 3.800. Apa yang diganti? Apa yang dimasukkan? Ya, atau apa yang disubstitusikan adalah nilai x. Nilai x-nya adalah 450. Nah, kita ganti x-nya yang di sini ya, karena yang mengandung x hanya yang di sini, hanya 2x ini. X di sini kita ganti dengan 450. Berarti 2 dikali x atau 2 dikali 450 gitu ya. Ditambah 4y sama dengan 3.800 gitu ya. Nah, ini kan dikalikan. 2 dikali 450 900 ditambah 4y sama dengan 3.800 gitu ya.
Kemudian, nah 900 ini kita pindahkan ke belakang, pindah ruas. Yang tadinya positif menjadi negatif, sehingga 4Y jadi depan ya. 4Y sama dengan di sini. Kemudian 3800 dituliskan lagi, dikurangi 900 dari sini. Ya, dia pindah posisi menjadi negatif. Kemudian 4Y sama dengan pengurangan 3800 dikurangi 900 adalah 2900. Sehingga Y-nya saja berarti ini ya, 2900 dibagi 4 gitu ya dari sini. Nah, 2900 dibagi 4 dapatlah 725 sebagai nilai Y. Nah, kita sudah dapatkan nilai X-nya 450 dan nilai Y-nya 725. Artinya kita menemukan nih harganya ya. Kita kembalikan ke pemisalan awal. Pemisalan awal adalah X sebagai harga pensil, Y sebagai harga penggaris gitu ya. Jadi X untuk pensil, Y untuk penggaris, berarti jumlahnya ya. Jumlah harga yang didapat adalah tinggal kita kalikan. Harga 3 pensil dan 2 penggaris sama dengan 3X ditambah 2Y. Dari mana ini? 3X tambah 2Y dari yang ditanyakan di sini yang terakhir. Berapakah harga 3 pensil dan 2 penggaris? Tadi kan pensil kita sepakati X, penggaris kita sepakati Y. Berarti yang ditanyakan adalah 3 pensil dan 2 penggaris atau 3X ditambah 2Y. Nah, X-nya kita ganti dengan yang sudah diketahui di sini, yang sudah kita cari, 450, dan Y-nya kita ganti dengan 725. 3X berarti 3 dikali 450 sebagai nilai X, ditambah 2 dikali Y, Y-nya adalah 725. Jadi penghitungannya adalah 3 dikali 450 ditambah 2 dikali 725. Hasil penjumlahannya setelah dikalikan ya, kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 2800. Nah, itu kesimpulannya. Jadi, harga 3 pensil dan 2 penggaris adalah 2800. Nah, ini adalah solusi akhir yang diminta pada contoh soal 2. Nah, seperti itu ya. Oke, cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.